Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Ini dimaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atadrunal mal muflisun. Tahukah engkau, kalian semua, siapakah yang dinamakan orang-orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Qala al-muflisu fina ma la dirhum lahu wala mata'a. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham. Yang kedua, orang yang tidak mempunyai harta benda yang banyak. Lantas Rasulullah mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Faqala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Pada nanti di yaumul qiyamah, umatku itu termasuk orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut di sini? Rasul mengatakan, wa ya'ti bis-sholati was-siyami waz-zakati. Ada orang yang dia senantiasa melaksanakan salat, ada orang yang senantiasa melaksanakan puasa, ada orang yang senantiasa melaksanakan zakat. Wa ya'ti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syatama hadza. Tapi mohon maaf, dia sering mencaci maki orang lain. Sudah terjadikah pada zaman sekarang orang-orang sering mencaci maki orang lain, sering menghina orang lain? Ini termasuk orang-orang yang al-muflisun, orang yang sangat bangkrut dalam kehidupannya. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang harta bendanya tidak ada, yang tidak punya uang, tapi orang yang bangkrut adalah orang yang sering mencaci maki orang lain. Lantas Rasulullah pun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Wa qadhafa hadza. Yang kedua adalah menuduh orang lain atau memfitnah orang lain. Pada zaman sekarang, itu zaman media sosial. Orang sering kali memfitnah orang lain. Serang sini, serang sana. Di media sosial saling mencari yang lainnya, saling memfitnah yang lainnya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita membunuh orang, itu hanya satu orang kita bunuh, kelar. Tapi kalau memfitnah orang lain, dia memfitnah, menyebarkan sebuah fitnah-fitnah yang tidak benar, disampaikan lagi kepada orang lain, ini adalah orang-orang yang senantiasa al-muflis, adalah orang yang kata Nabi adalah orang yang sangat tidak beruntung dan orang bangkrut. Yang ketiga apa? Ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat yang lainnya, wa akala mala hadza. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memakan harta yang bukan miliknya, yang bukan dari sumber dirinya, memakan harta anak yatim, memakan harta yang bukan miliknya yang dia makan. Wa akala mala hadza, walaupun anaknya di pondok pesantren, walaupun anak seorang kiai, tapi kalau seandainya dari cara makannya adalah dari cara makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tidak pernah mendapatkan apapun. Yang keempat, wahai Rasulullah, kata para sahabat, apalagi? Wasyafaka dzahada, itu menumpahkan darah orang lain. Itu juga bagian daripada fitnah-fitnah yang keji. Makanya hadirin, pemirsa dimanapun berada, berusahalah kita. Kita termasuk orang yang rajin sholatnya tapi sering mengatakan orang lain itu bid'ah. Sering rajin puasanya dan zakatnya tapi seringkali kita menyatakan bahwa kita adalah punya kunci surga. Janganlah seperti itu. Orang Islam itu, dia akan menjadi sebuah keindahan kalau orang Islam memandang orang yang berbeda dengan diri itu dengan pandangan yang menggunakan cintaan. Lihat, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelangi itu menjadikan sebuah keindahan buat kita karena berbeda warna. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, itu menjadi warna. Andai kata pelangi itu dia warnanya hitam semua, itu tidak akan menjadikan sebuah keindahan. Tapi pelangi menjadi keindahan karena apa? Beragam warnanya. Begitupun kita. Dalam sebuah kehidupan kita. Dalam sebuah kehidupan demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. Semua sama
di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan di situ adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita menyadari bahwa kita tidak perlu lagi menjadikan fitnah orang lain, mencaci orang lain, kafir dan yang lainnya, ini dan begitu. Tidak, Islam itu memberikan keselamatan dan kesantuan buat orang lain. Kenapa? Kita dituntut ketika mengucapkan Assalamualaikum, artinya memberikan keselamatan buat orang lain. Warahmah artinya memberikan kasih sayang. Wabarakatuh memberikan keberkahan buat orang lain. Mudah-mudahan ini menjadikan buah dari kita. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.